Oke, woi, jadi ini bener-bener situasi yang gimana ya, hujan terus gitu kan ya. Suara saya juga jadi agak serak dan kadang hilang-hilangan gitu, males bener lah ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi ya sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari anime Saitama episode 6. Sebenarnya saya mau bikin episode 6 dan 7 dan selanjutnya itu ya 2 episode lah dalam satu video. Tapi berhubung kayaknya ngerekamnya lama, ngeditnya juga tambah lama, jadi 1 episode aja lah ya. Atau mungkin ntar disambung aja. Iya, lihat nanti aja lah ya. Setelah ya kayaknya film Deadpool lah, atau animasi lain atau gimana gitulah ya. Bersalah lah ya. Ya dari tadi kebanyakan iya, jadi langsung aja lah ke alur animenya. Episode ke-6 itu dimulai dengan nunjukin keseharian Genos sama Saitama waktu udah tinggal bareng satu kontrakan dan udah jadi pahlawan profesional gitu. Di sini Genos itu lagi nyatet kegiatan atau keseharian yang dilakuin sama Saitama, bahkan sampai ke detail yang paling kecil gitu. Contohnya di sini Genos itu nyatet cara Saitama baca buku sambil tidur. Gak penting bener lah ya. Alasan Genos ngelakuin ini itu supaya dia bisa nemuin sumber kekuatan Saitama gitu. Saitama yang diperhatiin sampai sebegitunya itu ngerasa ngerisih dan ngerasa kalau hal ini bakal jadi sesuatu yang repotin. Soalnya hal ini bisa ngebuat Genos itu jadi tambah salah paham gitu soal sumber kekuatannya. Di sini Genos itu tiba-tiba ngomong kalau pahlawan kelas ke bawah itu bakal dilepas status kepahlawanannya kalau dalam waktu seminggu itu nggak ngelakuin tugas kepahlawanannya. Saitama yang ngedenger penjelasan itu langsung shock dan kaget. Soalnya kalau dihitung maka udah 5 hari lah ya dia jadi pahlawan, dan selama itu juga dia belum ngelakuin satu pun tugas kepahlawanannya. Bukannya males gitu, tapi memang belum ada situasi genting yang terjadi di kota itu. Padahal dia itu selalu nonton TV supaya dapat update berita kejahatan terbaru. Genos ngelanjutin lagi kalau sebenarnya tugas pahlawan kelas C ke bawah itu adalah ngelawan para kroco di kota ini, kayak jambret, copet, maling, begal, dan para kroco lainnya lah ya. Saitama yang ngedenger itu langsung siap-siap buat ngelakuin tugas kepahlawanannya. Genos yang ngeliat itu awalnya itu pengen ikut, tapi ya langsung ditolak lah ya sama Saitama. Soalnya kerja keras kelas C itu nggak bakal dihitung kalau ada pahlawan kelas S yang ada di sampingnya. Sebelum pergi, Saitama itu ngasih bacotan yang dia dapat dari buku yang dia baca gitu, supaya Genos itu tetap mau tinggal di rumah dan gak ngikutin dia. Inti bacotannya itu di sini, karena Genos itu cyborg, berarti dia itu nggak perlu melatih kekuatan fisiknya atau tubuhnya, dan yang perlu dilatih sama Genos itu pengendalian pikirannya agar dia itu bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Terus Saitama juga nyuruh Genos itu supaya masuk ke 10 besar di kelas S, dan itu juga jadi tugas pertama Saitama buat Genos. Habis itu Saitama itu langsung OTW ke kota. Di sini walaupun Saitama itu udah keliling kota berkali-kali, dia itu nggak pernah nemuin orang yang butuh bantuan dia gitu. Bahkan sampai sore pun dia itu nggak nemuin satu orang pun yang perlu dibantu sama dia. Karena itu dia itu jadi depresi. Soalnya besok itu nasib dia sebagai pahlawan kelas C itu benar-benar dipertaruhkan. Besoknya Saitama itu jadi tambah depresi. Soalnya ya hari itu keadaan kota itu benar-benar aman dan damai gitu. Waktu lagi jalan tiba-tiba ada kunai yang terbang ke arah Saitama. Ternyata ya Sonic gitu, si ninja yang kemarin bijinya itu nggak sengaja kena tangan Saitama. Sama kayak bacotannya kemarin, di sini Sonic itu ngedatengin Saitama buat balas dendam. Tapi ya karena Saitama itu lagi nyari orang yang perlu bantuan dia, jadinya Saitama itu nggak terlalu ngebeduliin Sonic di sini. Sonic yang baru pertama kali dicuekin sama orang lain, ditambah lagi Saitama itu nggak inget sama Sonic, dan akhirnya karena udah emosi bener, Sonic itu langsung nyoba nebas kepala Saitama kayak geng surga kemarin lah ya, dikirinya easy. Tapi ya serangan Sonic itu nggak ada efeknya gitu, malahan pedang Sonic itu hancur gitu digigit sama Saitama. Di sini Saitama itu jadi ngamuk ke Sonic, soalnya Sonic itu udah ngeganggu dia di waktu dia itu lagi depresi, waktu dia lagi kerja gitu kan. Sonic yang baru pertama kali ngelihat Saitama itu ngamuk
jadi kena mental dan takut ke Saitama ya. Tiba-tiba ada pahlawan yang datang ke sana, namanya itu Tank Top Tiger, yaitu pahlawan kelas bawah ya. Dia datang karena ada orang yang manggil ke sana gitu. Di sini ternyata bukannya Sonic, malah Saitama gitu yang dituduh jadi penjahat. Karena Saitama itu dianggap meresahkan lah, keliling-keliling kota nggak jelas, ngeliatin orang-orang dan pokoknya ngeganggu ketertiban bersama gitu kan ya. Di sini walaupun udah dijelasin pakai urat gitu ya, Tank Top Tiger itu nggak peduli dan dia malah nganggap Saitama itu lemah dan bisa jadi batu loncatan dia buat naik ke peringkat selanjutnya lah. Dia cari muka di sini. Waktu lagi ngebacot, tiba-tiba Sonic itu langsung lemparin bom shurikennya ke Tank Top Tiger dan dia udah cuman gitu langsung pingsan gitu kan. Gak sesuai sama bacotannya, bacot doang lah ya. Sonic ngomong kalau Tank Top Tiger itu banyak bacot dan dia itu udah ngeganggu duel dia sama Saitama. Di sini karena udah tahu kalau Saitama itu pahlawan, akhirnya Sonic itu langsung ngancurin kota supaya Saitama itu mau gelut sama dia. Sonic ngeledakin kota itu pakai bomnya dan ngebuat kegaduhan di sana. Awalnya Saitama itu ngamuk ke Sonic. Soalnya dia itu mau nyari penjahat buat dilawan dan nolong orang dan gak ada waktu buat ngeladenin Sonic gitu. Tapi waktu sadar kalau yang dilakuin Sonic itu sebuah kejahatan, akhirnya dia itu langsung ngalahin Sonic pakai satu serangan dan ya bisa dibilang Sonic itu ya salah satu karakter terkuat lah di anime ini. Atau bisa dibilang beruntung ya. Soalnya dia itu salah satu penjahat yang gak mati walaupun udah ketemu Saitama itu berkali-kali. Habis itu Saitama itu langsung ngirim Sonic itu ke penjara dan ngelaporin hal ini ke kantor asosiasi pahlawan. Di tempat lain ternyata para petinggi asosiasi pahlawan itu lagi pusing sama masalah yang ada di kota Z atau biasa disebut kota hantu. Akhirnya para petinggi itu mutusin buat ngirim 2 orang pengintai ke kota Z. Namanya itu Kumis Pegas sama Bola Emas. Mereka ini masuk ke peringkat pahlawan kelas A, pindah ke kota Z. Di sini 2 pahlawan itu langsung patroli di kotanya dan kota ini bener-bener sepi gitu. Dan ini juga alasan kenapa kota Z itu dipanggil kota hantu. Soalnya ya udah jarang ada orang di sana. Di kota ini itu ya bener-bener sepi lah. Orangnya itu bisa dihitung. Orang di sana itu lebih milih ngungsi atau pindah ke kota lain. Soalnya 10 tahun terakhir ini kota Z itu ya banyak didatengin monster dan sering terjadi bentrok antara pahlawan dan para monster. Dan ya kalau mereka bentrok pasti ada properti yang hancur dan harus dibenerin, dan itu buang-buang duit lah ya. Jadi ya mending milih pindah gitu kan daripada buang-buang duit udah dibenerin hancur lagi. Kalau film Ultraman ya mending udah hancur besoknya bener lagi gitu kan. Ini aduh. Oke, lanjut lah ya. Tiba-tiba ada penampakan monster di sana. Mereka yang sadar sama hal itu langsung ngejar penampakan itu. Akhirnya mereka itu berhasil nemuin monsternya dan ya udahlah mereka gelut di sana. Awalnya si biji emas itu nyerang duluan, tapi ya serangannya itu bisa ditangkis dengan easy lah. Habis itu ya entah kenapa si biji ini gampang bener dikalahin sama monsternya. Gak cocok lah dipanggil kelas A. Habis itu si monster itu langsung nyerang si Kumis Pegas, tapi serangannya itu berhasil ditahan semua sama si Kumis Pegas. Habis itu si Kumis Pegas itu ngeluarin ultimate-nya dan boom, pedangnya itu jadi panjang, tapi serangannya itu gak berhasil dan dengan easy-nya dihindarin sama monsternya. Karena udah tahu bakal kalah, akhirnya dia ngirim sinyal SOS ke kantor pusat asosiasi pahlawan. Habis itu operatornya itu langsung nyebarin sinyal SOS ini ke para pahlawan di sekitarnya supaya datang dan ngebantuin si Kumis Pegas gitu. Di tempat si Kumis Pegas karena udah terluka parah ya akhirnya dia itu kalah. Di sini si monster itu ngerasa kecewa gitu soalnya dia itu bisa dengan gampangnya ngalahin para pahlawan manusia. Kayak manusia itu nggak ada perlawanannya lah. Tiba-tiba si monster ini ngeliat si botak Saitama. Karena lagi kecewa dan butuh pelampiasan, akhirnya dia itu langsung nyerang Saitama buat ngelampiasin perasaannya. Dan ya udah, tiba-tiba scene itu pindah ke Saitama yang lagi masak rumput laut di rumah. Dan ya udah ketebak lah apa yang terjadi gitu kan.
kita udah tahu apa yang sebenarnya terjadi, nggak perlu ditayangin. Mungkin gitulah ya perasaan autornya, makanya itu di skip fightnya. Cuman satu pukulan musuh langsung tumbang gitu kan. Tiba-tiba Genos itu datang dan tanya kenapa di depan kontrakan itu banyak rumput laut. Saitama ngejawab kalau harganya itu lagi murah, ada diskon kan. Habis itu Genos ngomong kalau rumput laut itu bagus buat pertumbuhan rambut. Bener lah ini, bener-bener nyindir atau enggak ini, atau enggak sengaja lah Genos ini. Di tempat lain, para operator asosiasi pahlawan itu lagi bingung sama apa yang terjadi sama monster sebelumnya gitu kan. Soalnya belum ada laporan pahlawan yang berhasil ngalahin monster itu. Habis itu para pahlawan itu datanglah ke TKP. Mereka di sana itu dibuat terkejut sama kondisi bangunan yang udah rata sama tanah. Akhirnya mereka itu berpendapat kalau ada pertarungan dahsyat antara para monster buat ngerebutin wilayah kekuasaannya. Balik lagi ke Saitama. Di sini Genos ngasih tahu kalau Saitama itu ada naik peringkat karena udah ngalahin Sonic kemarin. Dan ya udahlah ya, filmnya habis di sini. Dan suara saya gimana ya? Di sini cuacanya lagi nggak jelas bener. Hujan terus lah ya siangnya dan dingin lah, mungkin gara-gara itu suara saya jadi agak serak. Dan ya film Deadpool mungkin habis ini atau habis episode selanjutnya atau habis kartun selanjutnya ya saya juga belum buat ya apanya itu namanya, pokoknya saya belum buat tulisannya lah ya. Soalnya saya sendiri sebenarnya ngerasa kalau film Deadpool itu kurang bagus lah ya, bukan jelek loh ya, kurang cocok kalau dibikin alur cerita. Saya lebih suka nonton langsung lah ya, soalnya kalau dibikin alur cerita filmnya itu jokes Deadpool itu ya jadi nggak kena lah ya, para penontonnya juga jadi nggak tahu. Jadi mendingan ya kalau bagi saya pribadi nonton dulu filmnya baru lihat alur ceritanya. Tapi ini pendapat pribadi dan ya udahlah ya, bye.